itu berada di halaman rumah. Angker katanya. Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengeklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Indonesia lawas alias jadul. Namun inilah film horor Indonesia, walaupun jadul, kisah dan pendalaman cerita seramnya tidak hilang ditelan oleh waktu. Nah, untuk film horor yang akan saya ceritakan kali ini adalah film dengan judul Lukisan Berlumur Darah. Film ini dirilis pada tahun 1988 dengan disutradarai oleh Toro Margen dan dibintangi oleh Tiara Jacquelina sebagai pemeran utama dengan memainkan karakter Hana. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja. Awal kisah ditampilkan pemandangan dua rampok tengah melancarkan aksinya, yakni merampok rumah milik Diarsi. Kedatangan rampok di rumah Diarsi membuat suami Diarsi terbangun dari tidurnya untuk mengecek dan mengintip ada apakah di sana, ada kegaduhan apa di sana. Dan tiba-tiba terjadilah sebuah perkelahian singkat yang membuat suami Diarsi tewas ditusuk golok oleh sang perampok. Kemudian datanglah Diarsi dengan histeris serta sedikit perlawanan ia coba kerahkan. Tiba-tiba datanglah Yunan dengan gagahnya menggunakan sebilah golok melakukan perlawanan. Saat perkelahian inilah sebilah golok berlumur darah milik perampok melesat dan merobek sebuah lukisan yang terpampang di ruangan tersebut. Satu dari dua perampok itu masih terlibat perkelahian dengan Yunan, sementara satunya lagi mencoba melampiaskan hasratnya atas kemolekan tubuh Diarsi. Namun Diarsi berhasil melakukan perlawanan dan menumbangkan satu persatu rampok tersebut. Malam pertumpahan darah yang sangat dramatis. Diarsi dan Yunan kemudian secepatnya mengubur dua perampok itu malam itu juga. Setelah kejadian itu, Diarsi menjual rumahnya. Dan di cerita selanjutnya, setelah rumah itu terbengkalai cukup lama, ada pasangan suami istri yang telah memutuskan untuk membeli dan tinggal di rumah tersebut. Awal kedatangan mereka, sang istri bernama Hana merasakan ada yang janggal dari pohon beringin besar yang berdiri kokoh di depan rumah yang akan ditempatinya itu. Dan juga menemukan sebuah lukisan yang menurutnya sangat disayangkan. Lukisan sebagus itu kok dibiarkan terbengkalai begitu saja. Keesokan harinya, Hana sangat berambisi memperbaiki lukisan tersebut, yakni dengan cara menyulam menggunakan jarum. Bagian yang robek yang masih bisa diperbaiki. Dan malam itu juga malam diliputi suasana romansa cinta bersama sang suami larut dalam kehangatan cinta. Namun tiba-tiba saja jarum yang digunakan untuk memperbaiki lukisan itu melukai jadi Hana. Lantas Hana berkata kepada sang suami untuk membuang lukisan tersebut, bahkan bakar saja bila perlu. Dan perkataan tersebut layaknya sebuah serapah yang diiringi dengan petir disusul dengan adanya hujan deras semalaman. Esok paginya warga setempat bersama Pak RT, Pak Polisi, Pak Camat, dan lain-lainnya berkerumun di depan rumah Hana. Ternyata pohon beringin besar yang berada di depan rumah roboh karena diguyur hujan deras semalaman. Dan adanya Pak Polisi di lokasi tersebut yaitu dikarenakan dari bawah tanah tempat pohon itu tumbang ditemukan tengkorak manusia. Hal ini lantas menimbulkan tanda tanya besar. Siapakah pemilik rumah ini sebelumnya? Apalagi suami Hanan yang berprofesi sebagai guru SMA itu jelas-jelas tidak tahu menahu mengenai pemilik rumah itu sebelumnya. Kemudian Pak RT menambahkan keterangan dan yang ia tahu bahwa seorang yang berkuasa penuh atas rumah itu bernama Pak Yunan. Namun orangnya sangat misterius, tidak pernah menetap pada suatu tempat dan tidak pernah juga berbaur atau berkumpul dengan warga. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Beberapa orang yang ditugaskan untuk memotong-motong bagian batang pohon tidak sanggup untuk melakukannya karena dirasa pohon itu keras sekali. Mungkin ada penunggunya. Namun setelah didatangkan sosok ulama atau sang ustadz dan dibacakan doa-doa, barulah kemudian pohon tersebut bisa dipotong.
Suami Hana yang tidak percaya dengan hal-hal goib diberi penjelasan sedikit oleh sang ulama mengenai alam goib dan memberi peringatan untuk berhati-hati tinggal di rumah tersebut. Tapi tidak salah. Keesokan harinya proses potong pohon masih berlanjut. Saat Hana hendak menyuguhkan kopi untuk mereka yang sedang bekerja, tiba-tiba saja Hana melihat darah tepat di permukaan batang pohon yang sedang dipotong dengan menggunakan sebilah kapak. Hana kemudian jatuh pingsan. Selanjutnya Hana selalu dibayang-bayangi dengan pertumpahan darah dari lukisan dari lantai, dan sang suami Hana yang Lukisan itu tidak saja percaya akan hal gaib ini kekeh hanya mengira bahwa sang istri ini sedang berhalusinasi saja. Berhubung warga setempat tidak ada yang mau untuk menerima dan mengelola kayu pohon beringin itu, entah untuk dibakar atau digunakan keperluan lain, namun semuanya tidak ada yang mau. Akhirnya Pak RT bersama warga membakar kayu beringin tersebut dan di lokasi tersebut. Bersamaan dengan itu, teriak histeris jeritan Hana dari dalam rumah. Teriak, panas, panas. Dan menyuruh sang suami untuk segera mematikan api tersebut. Rupanya si Hana ini telah dirasuki roh halus. Suami Hana bermimpi, dan juga pertama kalinya suami Hana ini merasakan misteri rumah yang ia tepati. Dalam mimpinya datang pria membawa sebilah golok, mengendap-endap masuk kamar Hana dan hendak memperkosa Hana, namun Hana masih dalam pengaruh roh halus, langsung mengambil sebilah golok dan membunuh pria tersebut. Dan selanjutnya adalah penemuan tengkorak di bawah lantai kamar mandi oleh sang suami Hana. Menjelang malam, Hana mendapatkan petunjuk lewat mimpi. Hana melihat jelas reka adegan peristiwa pertengkaran dan pembunuhan Diarsi, yang ternyata Diarsi ini terbunuh di tangan Yunan, yang kemudian dikubur sendiri oleh Yunan di bawah pohon beringin. Sudah, Pak. Melalui perantara Hana, arwah Diarsi merasuki Hana dan membalaskan dendam dengan membunuh Sujatmiko. Sujatmiko ini adalah cucu dari kakek Yunan. Satu malam setelah kematian si Sujatmiko, Hana masih di bawah pengaruh arwah Diarsi membalaskan dendam kembali dengan membunuh Pak RT, karena Pak RT ini adalah anak dari salah satu perampok rumah Diarsi di masa suami Hana telah merusak lukisan itu. Melalui raga Hana, Diarsi marah besar ingin membunuh suami Hana. Lalu secara tiba-tiba muncullah Yunan berusaha menyelamatkan suami Hana. Namun justru itulah dendam terakhir arwah Diarsi terhadap Yunan. Setelah dendam digagalkan, justru roh Diarsi keluar dari raga Hana dan malah lebih leluasa menyerang Yunan hingga akhirnya si Yunan ini tewas. Dan akhir cerita ditutup dengan pembakaran lukisan Diarsi bersamaan dengan ucapan tauhid guna mempertebal keyakinan terutama bagi si Hana. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor lawas Indonesia yang berjudul Lukisan Berlumur Darah. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini, dan selamat malam, see you next time.